Karomahnya begini. Jadi ya sudah katanya, berhubung Inta ketinggalan kapal katanya. Oke, sekarang kamu mau pulang ke Banten. Sekarang sudah katanya, sambil begini ya si Tubagus Khalifah itu pejamkan mata, kemudian baca la ilaha illallah, kemudian baca syahadat. Jangan tutup mata katanya. Jangan dibuka sebelum saya perintahkan. Syahr Satawil menutup matanya, kemudian membaca apa yang diperintahkan. Akhirnya begitu beliau membuka mata sudah ada di Banten. Masya Allah. Bantennya di mana? Bantennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mamang Sejo ya. Kali ini Mang Sejo melanjutkan episode kedua ya. Ini ke berwisata ziarah, wisata literasi religi ke Makom Syekh Tubagus Khalifah. Tepatnya di Kampung Combong, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Nanti alamat ada di link deskripsi. Ayo kita cari tahu siapa ulama Tubagus Khalifah ini, apa karomah beliau. Nanti kita tanya ke Kang Andro ya, karena Kang Andro merupakan pendiri dari WLR. Dia sedikit paham tentang sejarah-sejarah di Banten. Ayo kita ikuti. Nah, sebelum kita berziarah di makam Syekh Tubagus Khalifah, alangkah lebih baiknya Mang Sejo mengajak kepada Mamang Bibi Sadayana untuk bersalawat terlebih dahulu agar senantiasa kita diberikan keberkahan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وتحية حسنة. Nah, setelah kita tadi jarah di Kiai Tubagus Wasi, sekarang kita jarah di Tubagus Khalifah. Beliau adalah ulama terpandang lah, yang terkenal di Banten. Kita tanya-tanya ke Kang Andro. Oke, Kang, bisa diceritakan lah siapa sebenarnya beliau ini, Tubagus Khalifah ini? Jadi Tubagus Khalifah ini merupakan salah satu penyebar agama Islam di wilayah Combong nih ya. Ini masuknya Kampung Combong di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Jadi beliau ini adalah satu zaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan Tubagus Wase yang tadi kita kunjungi di sana.
kemudian dengan Syekh Arsyad Thawil, dengan Syekh Asnawi Caringin. Mereka ini satu letting lah ya, kalau boleh dibilang. Nah, dan beliau ini adalah merupakan murid-murid dari Syekh Nawawi ya, karena keilmuan Syekh Nawawi memang diakui lah secara internasional. Beliau ini merupakan salah satu muridnya, bisa dikatakan demikian. Ini kenapa Om dinamakan makam Combong? Apa tuh kira-kira? Memang ini kampungnya Kampung Combong. Betul. Jadi pertama kali lokasi ini didapatkan melalui isyarah, melalui mimpi ya. Jadi ada seorang tetua desa, katakanlah dia seorang ulama di sini gitu. Dia diberi isyarah gitu, bahwasanya untuk membuka di wilayah Combong sini. Hopku dia dibuka di Kampung Combong tah didinya aya keramat. Sejak kapan kira-kira? Itu sejak zaman perjuangan sih, zaman perjuangan fisik ya, 1920-an mungkin sekitar itu. Karena pada waktu itu lokasi ini kurang dia meruyuk teh lah gitu. Hutan belantara. Semacam hutan lah gitu ya. Jadi tertutup oleh ilalang, oleh pepohonan. Gitu. Nah, setelah mendapatkan isyarah itu dibukalah gitu lokasi ini gitu. Tadinya memang ini ya banyak ilalang, banyak tumbuhan gitu kan. Setelah dibuka, dirapihkan, jadilah seperti sekarang ini yang kita saksikan. Beliau ini asli dari mana? Aslinya asli sini sih, memang asli Banten ya gitu. Kemudian sempat mukim di Mekah juga. Berbarengan dengan Ki Tubagus Wasi. Betul, jadi dengan Tubagus Wasi, dengan Syekh Arsyad Thawil. Bahkan ada cerita menarik nih tentang beliau gitu. Jadi pada waktu itu Syekh Arsyad Thawil menunaikan rukun yang kelima gitu, naik haji ya gitu. Nah, ternyata begitu sampai di Mekah, selesai menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji gitu. Entah bagaimana Syekh Arsyad Thawil ini tertinggal kapal pada waktu itu gitu. Nah, pada waktu itu kan kita masih menggunakan kapal laut ya. Dimana kalau kita ketinggalan kapal otomatis harus 6 bulan ke depan baru kita bisa ikut kapal lagi. Nah, di tengah kebingungan itu Syekh Arsyad Thawil bermunajat lah gitu, di Masjidil Haram ya. Nah, kemudian melakukan sholat hajat, minta petunjuk. Nah, kemudian pada saat beliau selesai sholat gitu, didatangilah oleh seseorang gitu yang berjubah putih, beraut muka bersih gitu. Ditanya lah oleh beliau ini katanya, inta kunaon gitu. Entah mengapa dalam bahasa Sunda nanya. Diceritakanlah oleh Syekh Arsyad Thawil gitu, bahwasanya beliau tertinggal gitu, rombongan kapalnya gitu untuk pulang ke Banten gitu, ke Indonesia. Dan setelah ngobrol-ngobrol akhirnya itulah beliau adalah Tubagus Khalifah ini gitu. Padahal ketinggalan. Ketinggalan kapal. Berarti jadi itu adalah salah satu karomah atau keistimewaan beliau. Karomahnya begini. Jadi ya sudah katanya, berhubung Inta ketinggalan kapal katanya. Oke, sekarang kamu mau pulang ke Banten. Sekarang sudah katanya, sambil begini ya si Tubagus Khalifah itu pejamkan mata, kemudian baca la ilaha illallah, kemudian baca syahadat. Jangan tutup mata katanya. Jangan dibuka sebelum saya perintahkan. Nah, munculnya di mana itu? Nah, akhirnya dilakukanlah gitu, dilaksanakanlah instruksinya dari Tubagus Khalifah itu. Syekh Arsyad Thawil menutup matanya, kemudian membaca apa yang diperintahkan. Akhirnya begitu beliau membuka mata sudah ada di Banten. Masya Allah. Bantennya di mana itu? Bantennya karena Syekh Arsyad Thawil itu berasal dari Tanara ya, Lempuyang Tanara gitu. Memang tanah ulama di situ. Betul. Jadi begitu membuka mata sudah ada di Banten lagi gitu. Selain itu apa nama dari beliau? Selain itu memang beliau kalau dari ininya sedikit sekali literasi tentang beliau gitu. Tapi memang beliau itu banyak membantu rekan-rekan seperjuangan yang ada di Tanah Suci. Karena pada saat itu kan memang pemerintah Belanda sedang gencar-gencarnya gitu memburu para ulama keturunan kesultanan yang aktif menggelorakan perlawanan kepada pemerintah Belanda pada waktu itu gitu. Walhasil ulama kita banyak yang hijrah lah gitu ke Tanah Suci untuk menyuarakan istilahnya perlawanan kita nih gitu di dunia luar gitu, sambil terus memberikan motivasi dan semangat kepada tokoh-tokoh pergerakan di Nusantara, khususnya di Banten gitu.
termasuk yang peristiwa Geger Cilegon gitu. Sama Ki Wasid ya. Betul. Jadi tokoh-tokoh yang dibantu oleh Tubagus Khalifah adalah merupakan tokoh kunci pergerakan peristiwa Geger Cilegon seperti Ki Wasid, Syekh Harsat Towil, terus Syekh Asnawi juga dan tokoh-tokoh lainnya ya. Iya. Nah itu. Ini Om, kalau rata-rata penjara yang ramai ke sini itu dari mana saja? Baik-baik. Jadi mungkin untuk orang lokal di sini gitu, kurang mengenal Iya, gitu betul. akan. Saya baru tahu Om. Baru kesini. tahu kan? Betul. Nah inilah fungsinya kita Iya. memperkenalkan kepada sedulur semua nih, Iya. kepada Mamang Bibi ya. Mamang Bibi Nah, Sadayana. Mamang Bibi dong. Sadayana ini adalah lokasi Keramat Combong yang terletak di Kampung Combong, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Jadi wasilahnya di sini banyak yang apa istilahnya punya hajat, punya keinginan untuk bisa diundang ke tanah suci gitu ya. Oh itu Baik. maksud yang penjara ke sini Om, ya? Betul, baik untuk umroh atau naik Masya Allah. haji gitu. Rata-rata seperti itu sih gitu. Dan alhamdulillah gitu banyak yang terkabul. Memang berdoanya kita sama Allah sih. Kita berziarah ke sini itu hanya wasilah saja sebetulnya gitu. Yang dari luar Banten ke sini? Luar Banten dari Jakarta, dari Paling ramai. paling ramai itu dari Jakarta. Wah. Bahkan pada hari besar Islam itu parkiran di sini ini tidak akan muat gitu, bahkan sampai di luar. Itu yang namanya bis kecil lah ya, karena jalannya juga bis kecil, elep, tidak terhitung mobil pribadi. Itu rata-rata dari murid jamaahnya habaib lah gitu, dari Kuitang, dari luar Batang, itu banyak yang berkunjung ke sini. Malahan Tubagus Khalifah ini lebih tenor di sana daripada di Banten sendiri. Gitu. Saya baru tahu, aduh. Seperti itu. Jadi masya Allah lah gitu. Iya. Memang kita di Banten ini dikaruniai banyak banyak ulama, banyak tokoh-tokoh spiritual yang istilahnya tokoh penyebaran agama Islam yang memang terkadang kita sendiri kurang mengetahui gitu keberadaannya gitu. Om Andro kesini sudah berapa kali Om? Saya sudah ya kalau secara pribadi gitu paling beberapa kali, tapi kalau mengantar teman-teman yang dari daerah lain yang pengen berkunjung lumayan lah, sudah berkali-kali gitu. Nah, makanya saya ajak juga Mang Sejo nih ke sini biar ngasih tahu ke Mamang Bibi Sadayana ya gitu. Oke, di daerah sini Kang, setelah ini kita kemana lagi nih Kang? Setelah ini kita ada di daerah atas sana. Apa di tuh? Kibuyut Jagaripuh. Wah, Kibuyut Jagaripuh. Nah, atau dengan nama lainnya Tumenggung Jaya Maruta. Ini kalau ini asli namanya ya, Tubagus Ini Khalifah? aslinya memang betul. Makam namanya keramat asli. ya. Makam keramat Combong. Ya. Penasaran bagaimana kita nanti di Kibuyut Jagaripuh? Lanjutkan di episode ketiga. Oke. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang